من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia-Nya. Pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh, kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan dengan tadabbur Al-Qur'an ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kepada kita semua di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Baik, kita langsung lanjutkan pada ayat yang selanjutnya ya. Ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah. Mata'an lakum. Oh, mata'an lakum wa li'an'amikum ya. Sebagai Pak Mugid diterjemahkan. Mata'an lakum diterjemahkan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Iya, ya. Ayat ini juga pernah sudah kita bahas ya pada ayat yang surat yang sebelumnya ya. Jadi semua kenikmatan itu mata'an lakum ya. Sebagai kesenangan bagi kita yang memang kesenangan kita di dunia ini terbatas ya. Masih ada kesenangan yang tentunya akan lebih abadi dan lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Selain juga untuk kita semua yang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di atas berupa berbagai macam jenis makanan itu juga untuk hewan ternak kita ya. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya ya. Fa idza ja'atis shakhah diterjemahkan ya. Maka apabila datang suara yang memetakkan. Iya. Baik, kita coba tadabburi satu ayat ini ya. Fa idza ja'atis shakhah ya, maka apabila datang. Ja'a ya, ja'a ya. Itu dalam Al-Qur'an memang kebanyakannya dipakai untuk sesuatu yang besar ya, sesuatu yang agung ya. Pakai untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang agung ya. Kalau kita lihat hari kiamat semuanya pakai ja'a ya. Fa idza ja'atit tamatul kubra, fa idza ja'atis shakhah, kan begitu ya. Juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, telah datang kepada kalian seorang rasul ya, dari tengah-tengah kalian. Laqad ja'akum rasul, dan telah datang seorang rasul, telah datang seorang yang agung ya, telah datang seorang yang besar ya, yang membawa Al-Qur'anul Karim ya. Sehingga kemudian pakai kata-kata ja'a ya. Ini sesuatu yang besar. Ada juga ata ya. Ata itu kita yang datang, ata ya'ti ya. Itu saya yang datang ya. Tapi kalau sesuatu itu sesuatu yang besar, ja'a ya. Fa idza ja'atis shakhah, fa idza ja'atit tamatul kubra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Itu biasanya ja'a maknanya begitu, untuk sesuatu yang besar. Kemudian shakhah, suara yang memekikkan. Kita tahu bahwasanya shakhah ini adalah salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat ya. Salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat. Kadang pakai shakhah, kadang pakai qammah, kadang pakai al-qari'ah, kadang pakai al-haqqah,
kadang pakai al-ghasyiyah, macam-macam, ya kan? Kadang pakai al-qiyamah, kadang pakai yaumul hisab, kadang pakai yaumul jaza, macam-macam, ya. Ada sekian nama daripada hari kiamat itu. Ya. Kenapa banyak nama? Ya. Kenapa banyak nama? Pertama, ya, sesuatu yang mempunyai banyak nama itu menunjukkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mempunyai banyak nama itu menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, ya. Sehingga kemudian hari kiamat yang besar, yang agung itu mempunyai banyak nama. Sekian puluh nama, ya. Mungkin kurang lebih 20 nama daripada hari kiamat. Maka sesuatu yang besar itu biasanya sesuatu yang mempunyai banyak nama itu menunjukkan sesuatu yang besar. Al-Qur'anul Karim. Banyak namanya Al-Qur'an, ya. Banyak nama Al-Qur'an. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Ya. Alif Lam itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kadang namanya kitab. Ya, kadang namanya kitab. Kadang juga dinamakan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya kan? Kami turunkan Al-Furqan. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kadang juga disebut dengan Adz-Dzikra. Ya, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Pakai kata-kata Adz-Dzikra, pakai kata-kata Al-Furqan, pakai kata-kata kitab, pakai kata-kata Quran. Ya. Ini menunjukkan apa? Itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Demikian juga hari kiamat. Hari kiamat juga mempunyai sekian banyak nama, itu menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Lain dengan kita, ya. Nama kita ya cuman satu, manusia, ya. Satu saja nama kita, ya. Ahmad Sufaat, satu saja. Punya nama lain selain Ahmad Sufaat? Hah? Ada? Hah? Pak Ud. Itu nama panggilan Pak Ud, ya kan? Atau nama alias, ya kan? Kalau nama aslinya kan cuma satu, ya kan? Nama aslinya cuma satu. Itu manusia, ya, biasa. Manusia itu biasa, manusia biasa. Tapi sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, dia akan mempunyai banyak nama, di antaranya Al-Qur'an maupun hari kiamat. Itu yang pertama. Kemudian sekian banyak nama daripada hari kiamat itu menunjukkan semua makna yang berbeda. Menunjukkan makna yang berbeda-beda dan menunjukkan kejadian yang berbeda-beda. Ya. Menunjukkan arti yang beda-beda dan menunjukkan kejadian yang berbeda-beda. Seandainya ada 20 nama hari kiamat, seandainya ada nama 20 hari kiamat, maka itu menunjukkan akan ada 20 kejadian tentang hari kiamat, ya? Atau 20 makna tentang hari kiamat. Kita ambil contoh umpamanya, ambil contoh satu ini. Fa idza ja'atis shakhah, namanya maksudnya adalah sesuatu yang memekakkan telinga, yang hampir-hampir membuat telinga kita ini tuli, ya. Yasukhul adan, yang memekakkan telinga, ya. Yakadu yusibuha at-tasmim, yang hampir-hampir membuat orang itu tuli. Saking kerasnya suara itu. Saking kerasnya suara itu sampai kemudian memekakkan telinga dan hampir-hampir membuat telinga itu menjadi tuli karenanya. Jadi kejadian nanti hari kiamat akan terdengar suara yang memekakkan telinga. Namun di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Zalzalah, ya, zalzalah. Digoncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika kemudian bumi digoncangkan. Berarti selain suara yang memekakkan telinga, hari kiamat itu juga terjadi dengan kegoncangan yang luar biasa. Paham maksudnya? Begitu maksudnya, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adid. Syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Subhanallah, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangat-sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Dan kalian akan melihat
setiap ibu yang menyusui akan meninggalkan susuannya. Semua ibu yang menyusui akan meninggalkan susuannya. Ya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap bayi yang dikandung akan lahir. Dalam kandungan langsung lahir. Kenapa? Saking dahsyatnya goncangan hari kiamat tersebut. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kalian akan melihat manusia itu kayak orang mabuk. Kayak orang mabuk. Ya, kayak orang mendem, ya. Tapi mereka bukan orang mabuk, walakinna adzaballahi syadid, melainkan adab Allah Subhanahu wa taala itu amat pedih. Terjadi suara yang memekakkan telinga, terjadi kegoncangan yang amat sangat. Itu dua kejadian, ya. Dua kejadian saja itu, ya. Nanti ada nama lain lagi, berarti itu menunjukkan kejadian yang beda lagi tentang hari kiamat. Umpama namanya yaumul kiamah. Berarti apa? Berarti nanti setelah manusia kemudian dipekakkan dengan suara yang memekakkan telinga, digoncang sedemikian goncang, kemudian kiamah. Mereka semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian berbeda lagi, ya. Kejadian beda lagi. Nanti yaumul hisab, kejadiannya beda lagi. Setelah berdiri baru dihitung. Yaumul jaza, hari apa? Hari pembalasan. Setelah dihitung baru kemudian dibalas. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedikit dibalas, banyak dibalas. Paham ini? Ya? Berarti ini apa? Setiap nama hari kiamat menunjukkan kejadian-kejadian yang berbeda. Ya. Dahsyatnya hari kiamat tersebut. Sampai sini ya, Pak Idza ja'atis shakhah. Kemudian ayat selanjutnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terjemahkan Pak. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Yauma yafirru. Farra yafirru, lari. Ada juga jaro yajri, juga lari. Ya. Maknanya lari, tapi beda dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab maknanya beda, ya. Saya kasih contoh kalimat umpama, ya. Saya kasih contoh kalimat. Saya pergi bersama teman saya di hari libur, lari-lari di mana? Alun-alun, ya kan? Lari-lari di alun-alun. Lari-lari, ya. Lari-lari di alun-alun. Ini contoh kalimat yang pertama. Contoh kalimat yang kedua, ketika saya, ya, sedang berjalan-jalan, ya, tiba-tiba ada seekor anjing di belakang saya dan mengejar saya, maka kemudian saya lari. Ada bedanya? Hah? Ada bedanya? Hah? Apa bedanya kira-kira? Hah? Yang satunya lari santai. Yang kedua? Hah? Lari karena ketakutan, ya. Fafarra minhu, ya. Kalau bahasa Arabnya mungkin fafarra minhu. Maka saya kemudian lari dari anjing tersebut. Kenapa? Larinya lari ketakutan. Lari takut. Kayak kita kemudian dikejar anjing. Itu namanya farra. Ya, itu namanya farra. Itu namanya lari karena ketakutan. Subhanallah, ya. Yauma yafirru, hari di mana seseorang itu lari karena takut, lari ketakutan. Ya, lari ketakutan. Ini makna farra, ya, lari karena ketakutan. Siapa yang lari karena ketakutan itu? Al-mar'u. Mar'u di situ artinya apa? Ya? Seseorang. Ya? Al-mar'u. Yauma yafirru, seseorang artinya, ya. Jadi untuk menyebut kata seseorang itu mestinya banyak. Bisa al-mar'u, bisa an-nas, bisa ar-rajul, ya kan? Seseorang, kan begitu ya. Kalau kata-kata al-mar'u, ya, al-mar'u itu berarti Allah Subhanahu wa taala sebetulnya panggil dengan panggilan yang memuliakan seseorang. Al-mar'u. Kenapa? Yakni dia yang mempunyai muru'ah. Muru'ah, mar'u, muru'ah, ya. Dia mempunyai muru'ah. Dia mempunyai harga diri. Dipanggil dengan kata-kata
al-mar'u. Ya, yauma yafirrul mar'u, ketika seseorang yang punya harga diri, seseorang yang punya jiwa sosial, seseorang yang punya belas kasihan, itu namanya al-mar'u. Ya. Namun orang yang punya belas kasihan, orang yang punya harga diri ini kelak di hari kiamat pun lari ketakutan. Lari karena ketakutan. Ini namanya al-mar'u. Ya, namanya al-mar'u. Contoh begini, al-mar'u itu. Kita sendiri, kita semua ini, ya, kita semua, ya, kalau kita melihat, ya, tetangga kita, ya kan, rumahnya dari kayu, nggak ada kerjaan, sampai kemudian dia nangis anaknya ke kita, suaminya pun nangis mengeluh ke kita minta makan karena nggak ada yang dimakan hari ini. Kita kasihan nggak? Kasihan nggak? Kasihan. Itu manusia begitu. Seandainya kita jalan-jalan, kemudian kita lihat seorang tua, ya, yang mungkin mekol apa, ya kan, bawa dagangan, kemudian nggak laku-laku, kita akan melihat manusia itu merasa apa? Neser aja orang, ya kan, begitu? Manusia begitu kan? Saya rasa manusia begitulah. Meskipun kita nggak kenal, ya, meskipun kita nggak kenal, kalau kita lihat keadaan seperti itu, kita akan melihat neser orang aja, ya kan? Neser orang tua aja, neser nak kanak aja, neser orang tua, kan begitu? Itu manusia, itu namanya mar'u. Itu namanya mar'u. Jadi kita yang punya perasaan begitu itu namanya mar'u. Namun pada hari kiamat nanti itu orang yang punya belas kasihan itu, ya, semuanya lari. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata mar'u. Kontras memang, kontras. Orang yang biasanya punya kemanusiaan, orang yang biasanya punya belas kasihan, enggak mungkin lari dari orang yang minta bantuan sama dia. Paham ya? Kan kontras namanya ini. Kontras namanya ini, berlawanan. Orang yang punya belas kasihan ketika dimintai justru dia malah lari. Mestinya orang yang punya belas kasihan itu kalau dimintai dia kasih. Ya kan? Wong tidak dimintai saja dia merasa kasihan, apalagi dia dimintai. Kalimat ini kontras. Kontras ini menunjukkan apa? Begitu dahsyatnya hari kiamat nanti itu, ya. Begitu dahsyatnya hari kiamat sampai orang yang memang aslinya punya rasa belas kasihan itu sudah nggak ada rasa belas kasihannya sama sekali. Ya, kenapa nggak ada? Karena dia lari semuanya. Jadi jangan berharap nanti kita yang punya belas kasihan sekarang ini sama orang, sama anak, sama ibu, sama bapak, sama istri, sama suami, kasihan kita sama anak kita, ya kan? Kasihan kita sama bapak kita, kasihan kita sama ibu kita, itu di dunia. Nanti pas hari ini tidak ada rasa belas kasihan. Ada, wes pokoknya ada. Yang ada apa? Mekar abang dibi kabi. Mekar abang dibi kabi. Ada seneser ada. Oh setia iya, neser. Oh tang anak neser aduh, ya kan? Tang bini neser, tang bapak neser, ya kan? Kalau bisa wis pokong bapak lo ngakan, pokong anak ngakan tadi ya. Itu di dunia. Ya. Hari kiamat nanti tidak ada belas kasihan seperti itu. Ya, tidak ada. Jangan berpikir nanti saya kasihan sama anak saya nanti. Tidak ada. Anak kita nanti kasihan sama kita. Tidak ada. Ya. Bukan tidak ada lagi, bahkan mereka lari karena apa? Lari ketakutan. Anak datang berkak, buru orang tuanya, ya firru, lari orang tuanya. Ada anaknya, ada bapaknya datang ketemu anaknya, lari anaknya. Tidak ada kasihan. Ya. Sekali lagi tidak ada kasihan, semuanya lari semuanya. Hattal anbiya illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua para nabi pun tidak ada kasihan. Semua para nabi pun bilang apa? Nafsi. Saya sendiri. Kenapa? Saya saja nggak jamin selamat apa tidak. Saya hanya berdoa untuk diri saya sendiri. Itu para nabi. Para nabi hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, tidak untuk yang lain. Itu nabi yang sudah jelas tempatnya. Apalagi manusia yang belum
jelas tempatnya surga atau neraka, pasti dia lari dari semuanya. Subhanallah. Ini makna? Hah? Hah? Jadi tadi kan sudah saya bilang ya, yauma yafirru kayak orang mabuk, lari ke sana kemari. Orang mabuk itu kayak apa? Lari ke sana kemari, ya kan? Enggak jelas larinya ke sana kemari. Ya. Jadi orang yang punya belas kasihan pada waktu itu sudah enggak ada belas kasihan lagi, ya. Sudah, kita jangan mikir anak, mikir leki tang anak tolong bi engko, leki engko tolong bi nang anak. Enggak bisa, ya. Semuanya pada lari. Kita, ya, yang merasa punya jasa kepada anak kita, lambat engkau tak saya merajat tangan anak, engkau saya beri ria kan begitu. Coba sare tangan anak, begitu dicari, anaknya lihat, lari anaknya. Kenapa? Dia nggak mau dituntut. Dia nggak mau dituntut. Kalau dia tuntut, dia masuk neraka. Bisa jadi. Nah, daripada saya masuk neraka, nggak usah lari aja mending. Torot tang bapak masuk neraka, torot tang bapak masuk neraka, torot tang anak masuk neraka, torot tang ibu masuk neraka. Itu hari itu begitu. Saking apanya? Saking dahsyatnya hari itu. Masya Allah. Torot. Kalau kita di dunia dikatakan semikian, torot, sakit hati kita, ya kan? Ya kan? Torot tang bapak, ya kan? Mate. Ya Allah ya Rabbi, ya kan? Sakitnya hati kalau anak bilang begitu, ya kan? Tapi nanti di hari kiamat anak lari, torot tang bapak masuk neraka. Sing penting engkau masuk surga. Kata anakmu. Kata bapak enggak, iya juga. Torot tang anak masuk neraka. Sing penting engkau masuk surga. Masya Allah, ya. Luar biasa hari itu, ya. Ini satu kalimat ini sudah menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Padahal di dunia dia punya belas kasihan. Ya Allah, belas kasihannya luar biasa. Ya. Subhanallah, tidak ada yang ngalahkan belas kasihan seorang anak ke orang ibu ke anaknya, tidak ada. Ya. Subhanallah, itu luar biasa kasihannya. Tapi hari itu nanti tidak ada belas kasihan. Tidak ada, semuanya torot kabbi. Ya. Masuk neraka. Ya. Lah urusan. Ya. Subhanallah. Ya. Yauma yafirrul mar, itu namanya farro. Farro karena lari. Seseorang yang punya rasa belas kasihan hari ini semuanya lari. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dari siapa? Saudaranya. Kenapa disebut saudaranya dulu? Saudara sama ayah sama ibu atau sama anak, kita lebih cinta mana? Saudara atau ayah lebih cinta kepada anak atau lebih cinta kepada saudara? Hah? Lebih cinta kemana? Ke orang, dibandingkan sama saudara lebih cinta mana? Kalau dibandingkan anak sama saudara lebih cinta mana? Kita sama anak? Anak. Kenapa disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi? Dari saudaranya terlebih dahulu. Kenapa enggak disebutkan dari ibunya terlebih dahulu? Kenapa enggak disebutkan dari bapaknya terlebih dahulu? Kenapa disebutkan saudaranya? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ini ada pembahasannya. Bukan saya tanya, bukan enggak ada pembahasannya. ini karena ayatnya ini bunyi begini, ini mesti ada maksud Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan Allah enggak ada maksud. Ini yang namanya tadabbur. Ya, kenapa saudaranya terlebih dahulu? Kenapa enggak anaknya dulu? Anaknya itu yang dicintai. Kenapa enggak bapaknya dulu? Kenapa enggak ibunya? Kok lari dari saudaranya terlebih dahulu? Subhanallah, ya. Lo ketemu? Enggak. Lah, lo apa? Mending jawab salah. Paling enak. Paling-paling kalau saudara itu banyak. Paling-paling kalau saudara banyak. Kalau Saudara banyak. Kalau ibu cuma satu. kalau anak kan banyak juga anak. Ada lebih banyak saudara. Saudara muslim. Saudara muslim, ya. Kalau ini saudara muslim, saudara kandung ini yang dimaksud, ya. Saudara kandung yang dimaksud, ya kan? Nah, kayaknya belum pas, ya. Belum pas. Kalau apa-apa, ya kan?
Baik. Begini ya. Kita kalau butuh bantuan, ini dari sisi para ulama menyebutkan bukan dari sisi binisbati ilar rahim, bukan dari sisi kasih sayangnya, tapi dari sisi an-nafi', dari sisi memberikan manfaat, bukan dari sisi kasih sayang. Paham maksudnya? Bukan dari sisi kasih sayang, tapi dari sisi memberikan manfaat. Yang lebih dekat, yang banyak memberikan manfaat itu pasti yang pertama kali saudara. Saya ambil contoh umpama. Kalau kita ada masalah, kalau kita butuh bantuan, ya kan? Ada masalah, kita butuh bantuan. Kita mau minta bantuan sama anak masih kecil, nggak mungkin bisa, kan begitu? Paham maksudnya? Terkadang nggak mungkin bisa memberikan bantuan. Kita minta bantuan orang tua kadang sudah tua. Nggak bisa kita minta bantuan orang tua. Nah, yang paling dekat, yang paling bisa bermanfaat saudara kita, kan begitu kan? Coba engkau minta tolong dia apa? Nggak mungkin dia bilang minta tolong dia anam ki kene, ya kan? Minta tolong dia orang tuanya ya, wis nggak mungkin bisa. Orang tua sudah tua. Kebanyakan nanti minta tolong dia teretana, kan begitu? Apa maksudnya? Ini kan yang terjadi, betul nggak? Ini yang terjadi dalam hal memberikan manfaat. Umpama kita sakit umpama, kita butuh mobil untuk pergi ke rumah sakit. Yang kita kontak siapa? Saudara. Iya kan? Saudara. Nggak mungkin anak kita kontak karena anak mungkin masih kecil. Nggak mungkin orang tua juga masih, orang tua sudah tua. Orang tua mungkin nggak bisa, tapi kalau kita kontak teman atau saudara kita, ya kan, tolong sambil di mobil ya di rumah, engkau terus periksa di rumah sakit, kan begitu biasanya. Paham maksudnya? Sering begitu kan? Yang kita minta bantuan adalah saudara kita, bukan anak maupun orang tua kita. Untuk apa? Bisa memberikan manfaat kepada kita. Dari sisi ini saudara lebih dekat. Dari sisi ini, dari segi memberikan manfaat, saudara lebih dekat. Tapi dari sisi kasih sayang, tentu kita lebih sayang kepada anak. Tentu lebih sayang kepada orang tua. Tapi dari segi memberikan manfaat, dari sisi yang paling bisa memberikan manfaat, saudara. Nah, pada hari itu, saudara yang dari sisi bisa memberikan manfaat, nggak bisa. Saudara yang paling bisa memberikan manfaat saja nggak bisa. Barulah kemudian yang dekat hubungannya, yang dekat kasih sayangnya. Yang dekat kasih sayangnya pun nggak bisa. Kalau dari segi yang memberikan manfaat saja sudah nggak bisa, apalagi yang dekat dari sekedar hanya kasih sayangnya, tambah nggak bisa. Paham sampai sini? Bisa diterima ya maksudnya? Bahwasanya memang faktanya memang begitu, ya. Betul nggak fakta yang saya berikan? Terkadang saudara, bukan saudara kandung saja. Iya, bukan saudara kandung saja, ya kan? Tapi saudara yang namanya saudara, ya kan? Terkadang kita telepon teman, ya kan? Terkadang kita butuh bantuan, telepon siapa? Telepon kancah, ya kan? Telepon teman. Nggak mungkin tak tolong sama anak, ya kan? Anak nggak bisa. Telepon sama orang tua juga orang tua nggak bisa. Maka teleponnya sama saudara, ya, saudara atau teman-teman yang ada pada dekat kita. Itu yang bisa memberikan manfaat pertolongan pertama, ya kan? Nah, maka orang yang pertama kali bisa memberikan manfaat saja sudah nggak bisa. Kalau kemudian hanya sekedar hubungan kasih sayang saja, tambah nggak bisa, ya enggak? Yang bisa memberikan manfaat, yang menolong saja, yang paling berhak bisa menolong itu nggak bisa, apalagi yang cuma sekedar kasih sayang saja, nggak bisa, tambah nggak bisa. Makanya sebut yauma yafirrul mar'u min akhihi terlebih dahulu. Paham di sini? Ya, bisa diterima kan? Bisa dicerna ya. Baik, yauma yafirrul mar'u min akhihi, terus yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi, ya. Baru selanjutnya yang dekat hubungan kasih sayangnya, ya. Baru yang dekat dengan hubungan
kasih sayangnya. Siapa itu? Uminya sama abinya. Ya. Nah, ini pun semuanya nanti lari semuanya. Tadi sudah saya bilang ya, semuanya pun pada lari semuanya, ya. Tidak peduli, semuanya pada lari. Yang penting kok masuk surga. Ya, yang penting kok selamat. Yang lainnya terserah. Masuk neraka, Taurat masuk neraka. Ya. Tang bapak masuk neraka, Taurat masuk neraka. Tang ibu masuk neraka, Taurat masuk neraka. Sing penting kok selamat. Kata pecanganan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Subhanallah, ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani. Orang-orang yang mujrim itu, ya, dia sangat-sangat pengen seandainya anaknya itu menjadi tebusan bagi adabnya. Anaknya menjadi tebusan bagi adabnya. Kematang anaknya, syariat anaknya syariat. Hidup saya seksa. Hidup saya seksa. Lambang engkau tak beri ada beri. Sekarang kena itu. Hidup saya seksa. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani wa sahibatihi wa akhi. Saudara, istri, suami juga pengennya begitu. Kamu saja yang disiksa. Kamu saja yang disiksa, jangan saya. Kamu saja yang masuk neraka, jangan saya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan kerabat-kerabat yang dulu melindungi dia, kamu saja yang masuk neraka. Jak engkau. Hei dekat bibe saya masuk neraka. Wa jami'an wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Seandainya semua orang di dunia ini masuk neraka, Taurat masuk neraka, yang penting engkau selamat. Subhanallah. Wa man fil ardi jami'an, semua yang di muka bumi ini summa yunji, kemudian aku selamat. Pokok engkau selamat, kabeh masuk neraka lah apa-apa. Subhanallah. Itu hari kiamat, itu hari kiamat. Nyari selamat jibi kabeh. Al-Ma'arij. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ya, subhanallah, ya. Tidak ada sudah, ya. Jangan berharap. Semua hattal anbiya, sampai semua para nabi pun demikian, ya. Nabi Ibrahim sudah gak ingat lagi sama bapaknya. Bapaknya ngejar, Nabi Ibrahim lari. Nabi Adam dikejar sama Qabil. Qabil ngejar Adam, Adam pun lari. Sudah gak ingat. Nabi Nuh dikejar sama anaknya, lari. Tapi Nabi kita Muhammad SAW enggak. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Datang kepada Nabi, beri pertolongan sama Nabi SAW, ya. Subhanallah, ya. Itulah keutamaan Nabi SAW, ya. Mana di sini? Yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, ya. Sahibah itu maknanya apa? Istri, ya. Istri maknanya sahibah. Cuma dikiaskan dengan sahibah karena saking dekatnya hubungan, ya. Kalau kita ada masalah, ya, senang bareng, susah bareng kan begitu. Sama siapa? Sama istri. Ya kan? Susah bareng, senang bareng, hidup sekian puluh tahun bersama istri menghadapi berbagai macam cobaan, melarat ya melarat bareng, soki ya soki bareng, ya kan begitu sama istri. Maka disebut sahibah. Sahabat dekat, yang paling dekat. Itu pun nanti lari, ya kan? Lari nanti semuanya pada lari, ya. Tidak ada yang kemudian peduli sama kita, tidak ada yang peduli, ya. Semuanya pada lari. Kenapa mereka semuanya lari? Jawaban terakhirnya ini, ya. Ini jawabannya. Kenapa mereka semuanya lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, ya.
Terjemahin Pak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Ya. Kenapa mereka lari? Ya. Karena mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Kenapa urusan mereka sendiri? Mereka nggak tahu selamat apa enggak. Tahu? Bang dia selamat apa aja lo tahu. Padahal keadaannya pada hari itu seperti yang sudah saya sampaikan, ya, yu'ta bi jahannam, ya, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alfa jimamin ma'a kulli jimamin sab'una malakin yajurrunaha. Didatangkan yang namanya jahanam itu. Didatangkan jahanam itu, ya. Didatangkan jahanam. Ya. Dengan apa? 70 kali kekang, 70.000 kekang. Setiap kekang itu 70.000 malaikat yang mengendalikannya. Datang neraka ini, terus gimana pikirannya manusia kalau datang neraka ini? Kalau kemudian datangkan neraka, apa yang ada dalam pikiran manusia? Apa yang pikiran manusia? Lari dari siapa? Semua. Oh tenang, beda ustad, ya kan? Lambang kau tak ngaji dah ustad, ya kan? Ustad saya ngajar, ustad saya masa ustad lah enak? Ada. Ustadnya lari, ustad, nabi belari, apa boleh ustad, ya? Kiai, Habib, wah tenang, kok kan norok Habib, kok norok Kiai, ya kan? Ada, Kiai na buruh Kiai na buruh, etabang bi murid, ya kan? Etabang, kiai buru, kiai na buru. Ada apa mek buru Pak Kiai? Kalau tahu selamat apa enggak, iya kan? Kok aja selamat apa enggak lo tahu? Ngano nolong hede, laku apa? Weh kasah, masuk neraka bang. Sing penting kok masuk surga. Kok cang kiai na deh. Torot kapi torot, kiai, Habib, Syekh, Ustad, ada, Ambiya saja ada. Para nabi saja ada, ya. Maka selamatkan diri kita masing-masing, ya. Selamatkan diri kita masing-masing, ya Allah ya Rabb, ya. Habis nanti semua, pada lari, nggak usah berharap, ya. Perbaiki diri kita masing-masing, ya kan. Selamatkan diri kita masing-masing, ya. Pak insya Allah, ya. Setelah kejadian langsung baru kalau sudah jelas masuk surga apa nerakanya, baru kasihan muncul lagi, ya kan. Kalau sudah masuk surga, baru dia engah, ya kan? Ittadakaru bainahum akhwalahum wa akhwanahum. Nanti orang yang masuk surga itu baru ingat. Yang sudah masuk surga ini baru ingat. Sare-sare kemana Pak lo ngetela Pak Masuk surga lo ngetela Pak kemana Pak jalan ngetela surga. Tanya nang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau labak ngaji bi Pak, engkau labak ngaji bi dalam ngaji kemah ada ya Allah. Kocak ada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada bu badan neraka. Apa yang dia bilang? Contoh ya. Padahal mau kerja ya kan. Contoh, saya beri contoh Pak Abdul Manaf. Sentimen Pak Abdul Manaf aja. Ya. Contoh saja ini. Maka kemudian apa? Nanti dia bilang apa? Ya Allah, la taqtamilu hadzal ladzati hatta ma'i fulan fil jannah. Ya Allah, enggak sempurna kelezatan yang saya terima ini sebelum teman saya namanya fulan, Pak Ot, masuk surga bi engkau ya Allah. Maka kemudian dicari. Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Wahai malaikat, Sareh neraka Sareh. Datang malaikat ya ke neraka, dicari nama yang dia sebutkan, cari, ketemu ya. Apa ton kepilaan apa ya? Gosong lah ya. Mare yang kak bi malaikat. Begitu diangkat sama malaikat, semua penduduk neraka tanya, syafa'atul malaikah faqala la, syafa'atul anbiya faqala la, syafa'atul sahibuhu faqala la. Semua penduduk neraka akan tanya, apa dia mendapatkan syafaat dari malaikat? Enggak, ada. Apakah dia mendapatkan syafaat dari para nabi? Enggak, ada. Apakah dia mendapatkan syafaat dari saudaranya?
Bisa jadi saudara memberikan syafaat, ya kan? Kalau ada saudaranya mati syahid umpama, mati dalam medan peperangan, pertempuran, berjihad, dia bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarganya. Bisa jadi syafaat malaika, syafaatul anbiya, syafaatul shadiqu sahibu, faqala la, enggak ada. Enggak ada syafaathu shadiquhu fulan. Yang memberikan syafaat sama dia temannya namanya Pak Abdurrahman. Syafaathu shadiquhu fulan. Yang memberikan syafaat sama dia apa? Temannya namanya fulan. Seluruh penduduk neraka mengatakan apa? Fama lana min syafi'in wa ma shadiqin hamim. Duh ya Allah, engkau lah andik kanca saya becek ya Allah. Engkau lah andik kanca saya becek ya Allah. Getun, apa namanya? Apa geton ya? Geton ya? Geton. Geton. Amat kalau andik kanca saya soleh. Fama lana min syafi'in wa ma shadiqin hamim. Ya Allah, saya enggak punya yang berikan syafaat ya Allah. Ya Allah, saya enggak punya teman setia ya Allah. Enggak ada. Bukan yang ngangkat dia salatnya, enggak. Yang menyebabkan dia keluar dari baca Qur'annya, enggak. Tapi temannya yang soleh. Temannya yang soleh yang enggak. Enggak teman solehnya. Maka itulah pentingnya teman soleh, ya. Pentingnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Moga nanti mau masuk surga enggak ada kancana. Enggak ada kancana. Itu setelah masuk surga. Jatahnya berapa? Tadi kan kalau satu teman muslim yang beriman, jatahnya untuk ngasih syafaat berapa? Tergantung. Jadi orang memberikan syafaat itu syaratnya tentu sudah masuk surga duluan. Paham maksudnya? Masuk surga itu kan bisa begini. Ini timbangan ya. Beruk sekali. Maksudnya, beruk sekali timbangannya. Masuk surga kan? Paham maksudnya? Ada saya berang titik bayi berang. Dia sekian. Masuk surga tetap kan? Masuk surga. Boleh saya berang sekian, boleh saya berang sekian. Paham maksudnya? Tergantung seberapa beratnya ini. Berang sekian, lo bisa banyak. Ya kan? Beri syafaat. Ya Allah beri syafaat. Emak, ada adik berempat. Adik yetok ya Allah. Ya lo bisa. Beri tumbai dah. Beri tumbai. Mong berang dia ya. Oh banyak. Ya Allah engkau minta tang bapak ya Allah. Celing amalah. Oh iya berat ya dah. Bapak masuk aki. Ya Allah engkau minta tang anak ya Allah. Oh masih ki banyak. Ya udah wis kasih. Tergantung dari ini. Kadang ada yang begini nih, kadang ada yang sama timbangannya. Timbangannya sama. Tapi Allah kasih dia rahmat, jadi kasih Allah dia syafaat, la wis enggak apa-apa itu masuk surga be. Bisa. Timbangannya sama. Ini namanya syafaat, bisa. Timbangannya sama. Masuk surga, wis, masuk surga be. Ini ya lo bisa berikan syafaat. Orang yang jasa apa ada timbangannya. Ya kan? Ada orang yang kemudian timbangan buruknya lebih berat sebetulnya. Lebih berat timbangan buruknya, tapi Allah kasih syafaat, diampuni dosa-dosanya, kan begitu? Diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Berikan syafaat, ya lo bisa. Dia aja gara-garanya cuma diberikan syafaat, ya kan? Maka pebenyak, ya kan? Pebenyak. Iya. Dan untuk kita ini karena memang saya akui, saya sendiri, yang lain insya Allah tidak barangkali. Kalau saya ini mengakui bahwa saya ini banyak dosanya, ya apa caranya untuk saya memperingan dosa saya itu, untuk memperberat amal kebaikan saya itu caranya apa? Doa apa atau perbuatan apa yang saya harus banyak ya, banyak. Kan sudah pernah saya terangkan kan. Satu contoh satu saja ya, kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini contoh saja ya kan. Kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, ya kan?
berat di timbangan. Ya. Banyak amalan yang ringan tapi berat di timbangannya itu banyak sekali. Banyak amalan ringan yang timbangannya berat sekali itu banyak. Ini perlu dipelajari, ya kan? Perlu di mana? Kan sudah pernah saya terangkan sebelumnya kan, dulu kan ada amalan ringan tapi pahalanya berat. Nah, coba subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Toman, baem. Hah? Ya kan? Benarnya berapa kali, ya kan? Nah, sebanyak-banyaknya, ya kan? Sebanyak-banyaknya. Itu satu contoh saja. Masih banyak, ya kan? Masih banyak, ya kan? Wudu, thalabul ilmi, ya kan? Orang jalan lebat pengajian ya. Oh, coba kok tero ngedingaki. Ngaji apa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebat tok ya. Lebat beda pengajian tero ngedingaki. Kok tero ngedingaki masuk? Coba ngedingaki. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya memang niat ngaji. Ya kan? Apalagi apa sih niat ngaji, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Intinya memperbanyak amal-amal yang memberatkan timbangan, ya kan? Dan itu banyak ya, banyak. Ada kitabnya sendiri, ada bukunya sendiri ya, ada bukunya sendiri. Wallahu taala alam, aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.